Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Berita Bilangnya wakil baiknya Tuhan. wakil Tuhan itu adalah hakim, Franky. Nah, Kenapa? Kalau di dalam putusan hakim di Indonesia ya, ditulisnya apa? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saya Nah. memutuskan gitu loh. Jadi Iya. memang bosnya Tuhan. Saya itu satu. Yang kedua, presiden bisa dihukum sama hakim nggak? sumpah pocong. Nah, kamu mau nanya, sumpah pocong mau Nggak, laku itu nggak? beneran tuh. Hah? Saya masih belum. Nggak, tapi tahu nggak sumpah pocong? Tahu, saya pernah mendengar lah, mengetahui dari beberapa sumber ya. Orang sampai minta disumpah pocong. Tapi sumpah pocong itu pengertian saya, apakah itu sebagai yang nanti diakui nggak sama pengadilan kita? Sekarang pertanyaan saya adalah, kamu pernah tahu nggak sumpah pocong diapain? Dokter Jaya, ini kan hari ini lumayan dok ya, berapa hari ini ya. Dia punya udara, kalau kita lihat di kondisi udara Jakarta, kadang hijau, kadang kuning, merahnya udah agak jarang ya. Nah, itu terima kasih sama hujan tuh. Oh, hujan. Hujan pengaruh lah dikit banyak kan Tapi kalau pakai G jadi ujang ya dok ya. Satu lagi dok, kemarin waktu itu dokter kirimin itu. Dokter foto selfie berdua, itu sama kakak kelas saya tuh dok. Oh iya. Acara apa dok? Kebetulan ada itu kan saya angkatan FKW masuk 80. Nah, dia itu 81 jadi kenal baik lah. Iya, Nah, itu ketemu sama dia karena kebetulan dua temennya itu jadi profesor iya. di UI. Dia sendiri memang udah pinter kok dok. Ya. Ya kan? Bayangin berapa banyak guru yang diajarin sama dia, yang berada di bawah dia tuh kan. Oh iya. Tapi dok, ngomong-ngomong nih dokter kan punya profesi kan dokter forensik ya dok ya. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman dokter yang saya perhatikan juga sebelum-sebelum ini, kan dokter sering dok diundang ke dalam pengadilan, ya kan, sebagai ahli di situ sebutnya dok ya. Ahli atau saksi ahli sih dok sebutnya? Enggak, sebenarnya istilahnya yang benar itu adalah dipanggil sebagai saksi atau dipanggil sebagai ahli. Itu ada bedanya. Jadi begini, kalau yang namanya dipanggil sebagai saksi, kalau saya periksa, jadi saya periksa korban, ya saya periksa korbannya meninggal ataupun hidup. Iya. Kemudian saya dipanggil untuk menerangkan tadi yang kamu ketemuin tuh apa sih? Dia lukanya seperti apa sih? Dan kemudian saya membukakan diagnosis seperti apa dia sakitnya atau matinya karena apa. Itu sebagai saksi. Tapi kalau saya dipanggil sebagai ahli, saya tuh ada kasus yang periksa mungkin orang lain, saya dipanggil. Nih, ada kasus seperti ini, ada orang kepalanya bolong. Terus menurut dokter ini itu adalah karena dia ditembak. Nah, menurut dokter itu ditembak apa? Karena hal lain. Saya bilang, ya kalau lihat dari cirinya sih bukan ditembak, tapi itu karena ditusuk dengan benda yang bulat misalnya. Nah, seperti itu. Itu ahli. Itu ahli. Jadi diminta pengetahuannya. Kalau ahli diminta pendapatnya subjektif, tapi kalau saksi diminta objektif faktanya. Iya, Gitu loh. iya, iya. Makanya biasanya kalau ahli datang, seorang dokter forensik bisa dipanggil pengadilan, ditanya, apakah dokter tahu kenapa dokter dipanggil? Ya, sehubungan dengan kasus ini, oke. Ditanya kenal nggak sama si korban, kenal nggak sama tersangka. Nah, udah setelah itu ditanya, dokter dipanggil sebagai saksi atau ahli. Nah, makanya kalau saya yang meriksa, saya dipanggil sebagai saksi. Saya ngomong yang objektif yang saya temukan. Tapi kalau saya ngomong ilmu pengetahuannya, saya dipanggil sebagai ahli. Jadi kalau di surat-surat kabar ataupun media-media itu sebutkan sebagai saksi ahli, Itu istilah yang rada rancu karena di Rancu. dalam hukum tidak ada. tidak ada istilahnya. Tidak ada. Oke. Di dalam hukum ada yang namanya keterangan saksi Atau keterangan ahli. atau keterangan ahli gitu Oh, loh, gitu loh. sekarang paham dok. Karena kita kan nggak sekolah di sana dok ya. Kalau dokter kan udah dokter, sarjana hukum, pelajarin juga hukum-hukum Islam. Dan itu SKS-nya dua SKS. SKS ya. Satu semester belajarnya. Buset. Nah, tapi kan gini, kalau kita tadi ngomong masalah keterangan-keterangan ahli gitu, keterangan-keterangan saksi ini sebagai, saya nanya dokter J sebagai sarjana hukum nih dok ya, karena dokter mempunyai kualifikasi juga sebagai sarjana di dalam hukum. Nah, ini nanti
sebagai pertimbangan hakim atau sebagai apa tuh dok dalam hal sidang itu biasanya? Nah, begini. Sekarang sebenarnya kalau saya mau mulai dari ini, Frankie. Kalau menurut kamu, kan kita kan penganut trias politika ya. Iya. Di mana ada eksekutif, ada legislatif, yudikatif. Legislatif buat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang. Nah, diawasi sama yudikatif nih kalau ada penyimpangan, nah gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya dari tiga itu ya, yang yudikatif itu adalah hakim. Nah, Iya. sekarang sebenarnya di antara tiga itu sebenarnya yang paling berkuasa siapa, Frankie? Ya, wakil Tuhan lah dok. Kalau di hukum apa di pengadilan itu Nah, dibilang berita wakil baiknya Tuhan. wakil Tuhan itu adalah hakim, Frankie. Nah, Kenapa? Kalau di dalam putusan hakim di Indonesia ya, ditulisnya apa? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saya Nah. memutuskan gitu loh. Jadi Iya. memang bosnya Tuhan. Saya itu satu. Yang kedua, presiden bisa dihukum sama hakim nggak? Bisa dong. Anggota DPR bisa nggak? Bisa. Makanya hakim punya kekuatan yang sangat besar. Dan kalau itu terlalu besar, tidak terkontrol, itu bisa abuse of power. Makanya hakim dibatasi oleh undang-undang dengan suatu yang namanya sistem pembuktian. Sistem pembuktian itu adalah satu sistem yang mengatur hakim itu boleh memutuskan orang salah apa enggak berdasarkan apa. Jadi dia harus dikasih dasar. Kalau nggak ada dasarnya nanti dia bisa sembarangan. Nah, pada prinsipnya di dunia itu ada 4 sistem, Frankie. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama sistem pembuktian conviction intimi. Itu berdasarkan keyakinan hakim saja. Kalau dia yakin, dia bisa menghukum. Di Indonesia menganut itu kan dok? Sebagian. Sebagian. Nanti kita ngomong. Yang kedua, karena kalau keyakinan hakimnya bisa aja ngaco kan hakimnya. Ya. Makanya harus pakai berdasarkan logika apa enggak. Nah, kalau dia keyakinan hakim tapi ditambah logika, namanya conviction raisoni. Sorry, saya potong sebentar dok. Saya perjelas. Yang nomor 1 tadi apa dok? Conviction intimi. Ini Keyakinan berarti hakim subjektif sekali dok ya? Sangat subjektif. Contohnya apa? Kenapa itu yang dulu dipakai tapi kemudian banyak ditinggalkan? Karena itu sangat subjektif. Misalnya contoh, ada 5 orang dituduh sebagai pencuri. Yang satu anak direktur, satu anak dokter, yang satu itu adalah orang biasa-biasa saja pegawai, yang satu ini anak pencuri. Anak pencuri kerjanya nganggur, begitu ada barang hilang, oh dia dulu yang dituduh. Dia dituduh kamu karena kenapa? Kamu keluarganya kan keluarga yang nggak beres. Pakaian kamu aja itu, makan aja kamu susah gitu loh. Kebayang nggak? Nah, seperti itu. Belum lagi misalnya contoh, muka kamu sih kelihatan, mata kamu mata licik. Waduh. Nah, itu kan setengah mati. Tapi itu berlaku nggak? Berlaku, Frankie. Nah, itu sampai segitu parahnya tuh ya artinya ya. Loh, itu sebabnya maka pada saat orang mengadili orang lain berdasarkan muka dan segala macam, itu pernah ada satu masa dalam pengadilan itu orang mengadili orang berdasarkan gambaran mukanya. Oh, muka kayak ini muka pencuri nih, muka penjahat nih. Loh, bener deh, Frankie. Nah, sekarang nggak usah jauh deh. Ada barang hilang. Ada beberapa orang nih, ini pakaian rapi-rapi, yang ini pakaiannya berantakan, compang-camping. Orang kan kecurigaannya kan sih, inilah pasti pencurinya, yang ini nggak mungkin. Potensi paling besar di dia gitu ya, kan ya. Ya, seperti itu kecenderungan itu ada. Nah, sekarang ini saya ingat ya mengenai soal itu ada apa enggak, kenyataan di lapangan ada. Salah satu teman saya, itu dia di Malaysia sana. Ya. Dia sekolah di sana, sekolah ngambil spesialis, Frankie. Dia bilang, oh di sini kita mesti hati-hati. Karena kenapa? Kalau di sana kan berlaku sebagian hukum Islam berlaku. Ya, Malaysia ya. Nah jadi gini, kalau ada 2 orang, laki dan perempuan bukan muhrimnya, masuk ke dalam kamar, itu bisa langsung dituduh melakukan zina. Celaka ya dok ya. Karena kenapa? Dia bilang tidak mungkin laki dan perempuan bukan muhrim ada di dalam kamar nggak ngapa-ngapain. Padahal bisa aja dia main catur kan sebenarnya. Ya banyak Bisa alasan juga lah sebenarnya dok dia ya. masuk ke dalam karena dia mau kencing ke dalam, dan ini kamarnya dia yang punya kan, dia masuk ke dalam. Nah itu seperti itu, Frankie. Nah, atas dasar itu maka itu dianggapnya ya nggak benar, tetapi itu bisa berlaku di Indonesia juga berlaku, Frankie. Nah, ngelawannya gimana? Ngelawannya juga nggak pakai bukti, lawannya tuh dengan sumpah. Karena dianggapnya gini, ada satu hal yang dianggap di dalam hukum itu ya, bahwa kalau orang bersumpah atas nama Tuhan tuh pasti nggak boleh bohong, nggak bohong gitu loh. Nah, kalau di Indonesia yang berlaku apa?
sumpah pocong, Franky. Sumpah pocong. Nah, kamu mau nanya sumpah pocong Nggak, berlaku itu nggak? beneran tuh. Hah? Saya masih belum. Nggak, tapi tahu nggak sumpah pocong? Tahu, saya pernah mendengar lah, mengetahui dari beberapa sumber ya. Orang sampai minta disumpah pocong. Tapi sumpah pocong itu pengertian saya, apakah itu sebagai yang nanti diakui nggak sama pengadilan kita? Sekarang pertanyaan saya adalah, kamu pernah tahu nggak sumpah pocong diapain? Saya tebak-tebak ya dok ya. Ya. Tebak-tebak. Mungkin dianggapnya dia sudah meninggal Bukan. sebagai pocong. Kalau dia, jadi gini, misalnya contoh di satu tempat, di satu komunitas itu, ada satu orang itu dituduh mencuri sendal misalnya di masjid ya. Karena dia pernah ketangkep mencuri sendal. Sekali lagi ini sendal hilang lagi. Nah, udah pasti dia dong. Itu kan kecenderungannya kan, tapi bukti tidak ada. Nah, kemudian bilang, "Oh, kamu pasti yang nyuri. Dulu kan kamu pernah nyuri sendal." Tapi orang ini pada kali ini dia tidak mencuri, Franky. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah ke pengadilan berdasarkan keyakinan tadi? Kan orang yakin kan? Nah, dia boleh bersumpah pocong. Karena sumpah itu ada sumpah yang paling mujarab. Karena kenapa? Dia bersumpah atas nama Tuhan. Jadi orang ini dia bilang, saya berani sumpah pocong. Diapain? Dia dipocongin, Franky. Dibungkus seperti mayat. Ya, dikafanin. Pocongin, dikafanin, tuh ditutup dengan keranda. Dan di dalam dia bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah saya tidak mencuri. Di laknat Allah, saya menjadi pocong beneran kalau saya bohong. Seperti itu ya? Nah, kalau dia ngomong seperti itu, berarti dia memang tidak mencuri kali itu. Orang harus dengan lega hati melepas dia. Nah, berlaku nggak di Indonesia? Berlaku. Itu pernah terjadi pada kasus Macica. Kasus keluarga Macica menyatakan bahwa anaknya itu adalah anaknya Murdiono. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di X Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Rabu dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.